Bab 1171, Klan Kekaisaran Ekor Perak Kota Malam Perak. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, Sulang tidak dapat menahan perasaan ngeri yang hebat, malapetaka yang hebat. Dalam menghadapi malapetaka semacam itu, saya khawatir Kaisar Agung Dunia Hedao juga tidak dapat menahannya. Alam semesta yang tak terbatas, apa yang terjadi di bumi? Sulang menyipitkan matanya. Ketika aku mendapat kesempatan, aku akan bertanya kepada Yuan Yue, Si Yuxiang dan Qing Qiu, meskipun mereka mungkin tidak tahu. Menyimpan masalah ini di dalam hatiku. Dengan satu gerakan, Sulang terbang menuju benua Jingtian. Planet putih bulan itu semakin membesar di bidang penglihatan, secara bertahap memenuhi semua pandangan. Wow, Sulang terbang dengan kecepatan ekstrim, melewati atmosfer, melewati awan putih tebal, melihat benua yang luas, dan melihat luka-luka besar di dunia. Warna utama benua Jingtian juga putih bulan. Karena sebagian besar benua itu tertutup oleh salju dan gletser, suhunya di bawah nol sepanjang tahun. Banyak danau yang membeku di permukaan, tertanam di tanah, seperti cermin, memantulkan langit. Namun, tidak ada kekurangan warna hijau yang melambangkan vitalitas, dan tanaman ini tumbuh dengan baik di lingkungan yang dingin. Bahkan ada hamparan hutan hijau yang luas dengan spesies yang rimbun, dihuni dan berkembang biak. Selain itu, tidak ada kekurangan daerah kering dan panas, tetapi daerah ini sebagian besar berada di dekat gugusan gunung berapi, dan pemandangan di sini berbeda. Sambil mengagumi pemandangan Jingtiansing, Sulang perlahan-lahan mendarat di tanah. Kita telah mencapai markas musuh. Namun, kita tidak dapat melakukan kerusakan untuk saat ini. Kita harus menunggu sampai Kaisar Wu kelelahan, ketika benua Jingtian paling kosong, barulah kita akan melakukan gelombang serangan lagi. Sekarang, mari kita periksa intelijen terlebih dahulu, analisis distribusi kekuatan musuh, dan tandai area serangan utama. Hanya saja pemindaian kekuatan mental skala besar pasti akan ditemukan oleh Kaisar Wu. Anda hanya dapat menggunakan deteksi mental di area kecil, atau tidak menggunakannya sama sekali. Sambil berpikir, Sulang memperluas kekuatan mentalnya dan dengan hati-hati menjelajahi area di dekatnya. Ada sebuah kota besar yang tidak jauh dari sana bernama Yinye. Bangunan-bangunan di dalamnya memiliki gaya yang mirip dengan apa yang pernah dilihat Sulang di pecahan daratan sebelumnya, dan semuanya adalah angin berlian. Sulang menyamar dan datang ke kota Malam Perak. Ada ras cerdas bernama Ekor Perak di kota itu. Sama seperti di benua Changlan, benua Jingtian juga dipenuhi oleh ribuan ras, dan ras Ekor Perak adalah salah satunya. Ras ini hampir identik dengan ras manusia, kecuali ada ekor rubah perak di belakangnya. Melalui beberapa pengamatan, Sulang menemukan bahwa Silvertail adalah kaisar yang kuat. Setiap suku Silvertail bangga memiliki ekor rubah perak. Dan kota Silver Knight ini adalah kota peri. Ada 3 dewa bela diri yang duduk di kota, yang terkuat adalah Seven Tribulations Martial Immortal, yang juga dapat dianggap sebagai dewa kuno. Namun, di mata Sulang, ini adalah keberadaan yang dapat dimusnahkan dengan napas. Tentu saja, Sulang tidak akan membunuh secara langsung. Dia menyamar sebagai pria berekor perak, ramah tamah dan tampan. Hanya saja kecantikan wanita berekor perak dan ketampanan pria tidak mencolok setelah Sulang menyamar. Jika Anda berpura-pura jelek, Anda mungkin memiliki tingkat pengembalian yang tinggi. Tepat ketika Sulang berpikir tentang cara mulai mengumpulkan informasi. Ada keributan di depan. Yo, bukankah ini keluarga Nona Su? Nona Su Linger. Setelah 10 tahun diam, dia akhirnya muncul. Petik 2. Semua orang menunjuk ke suatu tempat di jalan di depan, dan mereka banyak berbicara. Oke, Su Linger. Dia punya nama belakang yang sama denganku. Sulang mengangkat alisnya dan menyapu kekuatan mentalnya, dan menemukan 2 gadis berekor perak berjalan di jalan di depan. Salah satu gadis itu memiliki gangguan sosial. Ekspresi otot wajah, dingin kaku, disebut Gaoleng untuk kependekannya. Gadis lainnya tampaknya adalah kelas Xiaogen dari gadis sebelumnya. Pada saat ini, dia melangkah di langkah-langkah kecil, mengikuti gadis di depannya dengan cemas, menoleh dan menatap orang-orang yang lewat yang berisik dari waktu ke waktu. Hei, saudara, ada apa dengan Su Linger? Sulang mendekati seorang prajurit ekor perak dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bahkan tidak mengenal Su Linger. Prajurit itu menatap Sulang dengan kaget, itu karakter yang terkenal.
Aku dari luar kota. Sulang tersenyum dan melemparkan batu giok roh di tangannya, bicaralah tentang itu. Oh, aku yang terbaik dalam bercerita. Prajurit itu dengan antusias mengambil Ling Jade dari tangan Sulang, lalu menyeduhnya, dan berbicara tentang masa lalu Sulinger. Sulinger ini, tapi selebritas kita di kota Silver Knight. 10 tahun yang lalu, dia adalah jenius pertama kita di kota Silver Knight. Kejeniusan Sulinger tidak hanya bakat yang tak tertandingi dan kecerdasan yang tinggi, tetapi juga bakat bertarung yang tak tertandingi. Karena bakatnya sangat luar biasa, dia dihargai oleh keluarga cucu dari keluarga itu, dan tuan muda paling berbakat dalam keluarga itu pun bertunangan dengannya. Pada saat itu, Sulinger menjadi pusat perhatian. Tidak ada perbedaan pada saat itu. Semua orang mengira bahwa Tianjiao ini akan memasuki lingkaran kekaisaran dan mencapai puncak kehidupan. Petik 2. Namun, segalanya tidak dapat diprediksi. 10 tahun yang lalu, Sulinger, yang telah mencapai tingkat seni bela diri pada usia 8 tahun, tiba-tiba mandek dan tidak dapat lagi membuat kemajuan. Bagi Sulinger dan semua orang yang berdiri di belakangnya, ini sama saja dengan malapetaka. Setelah banyak diagnosis, bahkan Raja Abadi Gongsun mengambil tindakan, dan masalah Sulinger belum ditemukan. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa menyerah secara bertahap, dapat dikatakan bahwa pohon itu tumbang dan berserakan. Aura Tianjiao milik Sulinger berangsur-angsur menghilang, dan bahkan menjadi bahan pembicaraan orang-orang setelah makan malam. Saya berani menertawakan beberapa patah kata. Kemudian, Sulinger menghilang dari pandangan orang-orang dan tidak pernah muncul lagi. Sekarang, keluarga Gongsun mengirim utusan dari kota kekaisaran ke kota peri malam perak. Dikatakan bahwa mereka tidak dapat mentolerir tuan muda mereka yang paling berbakat menikahi seorang wanita sampah, dan dia akan segera bercerai. Tidak, saya tidak tahu di mana Sulinger, yang telah hidup selama 10 tahun, harus keluar. Petik 2. Petik 2. Prajurit berekor perak yang telah menerima batu giok itu memberikan parafrase. Lihat, lihat berisik, jembatan seperti ini terlalu berdarah. Sulang tercengang ketika mendengarnya, hampir memuntahkan darah lama. Darah macam apa yang tidak buruk? Prajurit berekor perak bergumam dengan aneh, saya sudah selesai, terima kasih atas batu giokmu yang luar biasa, selamat tinggal. Setelah berbicara, pria itu lari, seolah-olah dia takut Sulang akan menyesalinya. Apa-apaan ini? Aku tidak menyangka akan menemui hal seperti itu saat pertama kali datang ke benua Jingtian. Dengan senyum aneh di wajah Sulang, ada juga sedikit rasa ingin tahu di hatinya. Seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi kultivasinya tiba-tiba mandek dan dia tidak bisa lagi membuat kemajuan. Pasti ada alasan untuk ini, entah tulang atau daging dan darah khusus direnggut, atau dia bertemu kakek ring, atau... Yah, Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkannya. Melihat Sulinger berjalan di tengah kerumunan dengan wajah dingin, dia sepertinya tidak memiliki emosi. Dalam tatapan Sulang yang sedikit penasaran, ada sedikit rasa ingin tahu. Coba kulihat, pengalaman macam apa yang dialami Sulinger, mungkin itu semacam cerita baru. Sulang berpikir, dan membuka panel atribut Sulinger. Nama, Sulinger, ras Silver Tile, level kualifikasi, benar-benar putra dunia. Level alam, komandan bela diri junior. Level serangan, Jun Wuwang. Level pertahanan, komandan militer senior. Level fisik, komandan bela diri puncak. Level daya tahan, perwira bela diri senior. Menguasai teknik, sutra hati Silver Tile. Pedang roh guntur bulan ungu, level atas. Daceng Tian Swimming Yugong, level atas. Daceng peta awan bunga non-bayangan, tingkat lanjut, sempurna. Apa-apaan ini? Putra dunia, berisik, berisik, berisik. Sulang melihat panel atribut Sulinger dan tercengang. Orang terakhir yang memiliki bakat khusus adalah si Yuxiao, yang memiliki janin Kaisar Minggu. Dan sekarang, yang lain telah muncul, dan itu juga disebut anak dunia, yang kedengarannya lebih kuat daripada Kaisar Ming. Sulang benar-benar terkejut. Putra dunia, seperti namanya, adalah putra zaman yang diberkati oleh kesadaran dunia. Putra dunia memiliki kesadaran dunia untuk membantu membuka kail, dan semuanya berjalan lancar tidak peduli apa yang dia lakukan. Bahkan dalam menghadapi kesulitan, bahaya dapat dengan cepat berubah menjadi berkah, kemalangan menjadi berkah, dan manfaat besar dapat diperoleh. Singkatnya,
Itu adalah seseorang yang didukung oleh seluruh dunia dan ditakdirkan untuk menjadi yang terkuat. Orang-orang seperti itu umumnya muncul sebelum dunia berada di ambang kepunahan. Karena kesadaran dunia mengendalikan seluruh dunia dan dapat mengamati dengan jelas setiap kejadian di dunia. Oleh karena itu, kesadaran dunia mengendalikan kecerdasan, sebab akibat, dan takdir seluruh dunia, sehingga dapat melakukan deduksi, garis dunia, dan mengetahui apa yang mungkin terjadi di masa depan. Orang-orang kuat yang mengendalikan aturan sebab akibat dan aturan takdir juga dapat menggunakan metode seperti ramalan besar untuk mempelajari informasi tertentu, yaitu kebetulan. Orang kuat jenis ini, sampai batas tertentu, menebus kurangnya kesadaran subjektif dalam kesadaran dunia. Banyak orang, setelah meramalkan identitas putra dunia, akan secara aktif mengikuti putra dunia untuk membantu tumbuh dan bercampur dengan jasa naga. Singkatnya, para putra dunia umumnya muncul di hari-hari terakhir dan disukai oleh dunia. Kemudian keraguan muncul, apakah kesadaran benua Jingtian telah meramalkan akhir dunia ini benar-benar baik-baik saja? Bahkan dalam pertempuran dengan benua Changlan, itu hampir hancur, dan tidak akan lama sebelum dia bisa menelan lawan dan membuat dirinya lebih sempurna. Apakah itu berspekulasi tentang keberadaan Sulang? Sekarang hanya Sulang yang dapat membantu benua Changlan membalikkan keadaan dan menghancurkan benua surga cermin. Tetapi berspekulasi bahwa Sulang tidak mungkin. Sulinger saat ini berusia 18 tahun. Dengan kata lain, jika kesadaran dunia benar-benar meramalkan akhir, itu pasti 18 tahun yang lalu. Pada saat itu, Sulang masih 2000 tahun yang lalu. Kurang dari setengah tahun sejak Sulang meninggal. Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kesadaran dunia meramalkan bahwa Sulang akan menyebabkan kekalahan mengerikan benua Jingtian dan dengan demikian melahirkan putra dunia. Selain itu, benua Jingtian bahkan tidak menolak Sulang. Jadi, kesadaran dunia benua Jingtian meramalkan bahaya lain. Tidak benar, jika akhir benar-benar diprediksi, saya khawatir Kaisar Wu akan diperingatkan sejak lama. Dalam menghadapi kiamat, bagaimana mungkin berani melancarkan perang di benua Changlan dengan gembar-gembor? Selain itu, kemunculan putra dunia di dunia harus segera ditemukan oleh para nabi. Namun, tampaknya tidak ada yang tahu identitas putra dunia Sulinger. Dia sendiri hanyalah kilatan cahaya di klan Malam Perak, benar-benar menghilang dari pandangan orang-orang. Dan yang terpenting, Sulinger jelas adalah putra dunia, tetapi tiba-tiba dia tidak bisa berkultivasi. Lihatlah, apakah ini perlakuan yang seharusnya diterima oleh putra dunia? Klan Kaisar Ziming dapat berkultivasi ketika mereka pertama kali menetap di benua Changlan, itu tidak lebih dari sekadar menembus surga. Apa-apaan ini? Awalnya aku ingin mencari jawaban dari panel atribut Sulinger, tetapi sekarang aku semakin banyak bertanya. Sulang tersenyum masam dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tentu saja, semakin banyak pertanyaan yang ada, semakin bersemangat Sulang. Dia memutuskan untuk memeriksa Sulinger dengan saksama. Kemudian, Sulang mendesak kekuatan mentalnya untuk memulai pemeriksaan penuh terhadap Sulinger tanpa mengganggu siapapun. Meridian dan Tian, tulang dan daging, organ dalam, dan bahkan otak semuanya diperiksa dengan saksama. Namun, Sulang tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Aneh, tidak apa-apa jika seorang Wuxian tidak dapat memeriksanya. Aku adalah kekuatan mental tingkat Wudi, dan aku telah membakar jiwaku 2 kali, yang jauh lebih kuat daripada Wudi biasa. Tidak ada masalah yang dapat dideteksi. Tampaknya Sulinger benar-benar terkait dengan sebuah rahasia besar, dan kemungkinan besar itu adalah rahasia tingkat kaisar. Sulang bahkan lebih tertarik. Dia berencana untuk menghubungi Sulinger untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan melihat apakah dia dapat menemukan rahasia di baliknya. Saat ini, Sulinger baru saja melewati kerumunan, tidak jauh dari Sulang. Pembantu di sampingnya menatap Sulang dengan tajam, karena Sulang telah menatap Sulinger sebelumnya, seolah-olah dia ingin melihat melalui. Aku pergi dan diperlakukan sebagai orang cabul. Sulang menyentuh dagunya dan tersenyum tipis. Segera setelah itu, di bawah tatapan Sulang, Sulinger dan pembantunya menyeberang jalan dan tiba di sebuah rumah. Rumah ini tidak kecil, dan kerumunan penonton tidak berani mendekatinya. Tampaknya keluarga Su tidak lemah di kota Malam Perak. 2 penjaga yang menjaga gerbang adalah prajurit semi bijak. Melihat Nona Sulinger berdiri di pintu, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati mereka.
Sulinger adalah harapan keluarga Su pada awalnya, dan harapan itu membawa harapan seluruh keluarga. Namun, semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Tidak ada kekurangan harapan dalam keluarga Su, dan melihat bahwa Sulinger tidak akan pernah bangkit lagi, dia merasa kesal. Sikap orang lain sebagian besar sangat dingin. Saya sudah bertemu Nona Linger. Penjaga lainnya hanyalah seorang pembantu rumah tangga, dan tidak berani bersikap kasar kepada Sulinger, jadi dia membungkuk dengan rendah hati. Baiklah, jangan khawatirkan kami. Pembantu Sulinger lah yang berbicara. Sulinger sendiri masih sangat dingin dan tidak berbicara. Segera, keduanya memasuki rumah Su. Sulang juga menyembunyikan sosoknya, dekat di belakang. Sambil mengagumi rumah besar, Diamond Cutting Wind, Sulang mengikuti Sulinger ke aula utama. Aula utama penuh dengan orang. Duduk di atas adalah seorang dewa bela diri 7 kesengsaraan, Su Wuku, patriark keluarga Su di kota Malam Perak. Dia tanpa ekspresi, tidak ada gejolak emosi di matanya, dan dia tidak bisa melihat apa yang sedang dipikirkannya. Di bagian bawah ada beberapa lelaki tua dari keluarga Su, yang semuanya berada di tingkat bela diri menengah, dan seharusnya menjadi tetua keluarga Su. Selain itu, ada beberapa prajurit bermarga Gongsun. Seorang dewa bela diri dari 7 kesengsaraan, bernama Gongsun Ho, mengajak anggota keluarga Gongsun lainnya untuk duduk di kursi tamu. Ketika Sulinger muncul di hadapan semua orang, ekspresi semua orang berubah, termasuk wajah Su Wuku yang tanpa ekspresi. Di sini, Su Wuku menghela napas sambil menatap Sulinger. Dapat dikatakan bahwa dialah orang yang paling menaruh harapan pada Sulinger. Dengan bakat Sulinger, menjadi kaisar semu hampir menjadi kepastian. Namun, banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Linger, datanglah padaku. Su Wuku memberi isyarat kepada Sulinger, dengan senyum ramah di wajahnya. Yang lain tersenyum di permukaan tidak peduli apa yang ada di benak mereka, menunjukkan gaya mereka yang lebih tua. Ya, Patriark, Sulinger akhirnya berbicara. Suaranya agak serak dan tersentak, seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara. Segera, Sulinger membawa pelayan itu ke lagu Suwu berikutnya. Awalnya, pelayan itu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Namun mengingat Sulinger juga merupakan orang yang dekat, Su Wuku dan yang lainnya terlalu malas untuk mengusirnya. Pada saat ini, aku belum melihatnya selama 10 tahun, Linger benar-benar semakin cantik. Gongsun Ho tersenyum dan memujinya. Dia tidak berbohong, Sulinger jelas merupakan kecantikan tingkat bencana bagi negara dan rakyat, bahkan di suku Silvertail di mana pria tampan dan wanita cantik ada di mana-mana. Namun, ini adalah dunia para pejuang, dunia yang dihormati oleh kekuatan. Menghindari kekuatan dan memuji penampilan sangat mencurigakan. Senior Gongsun dipuji tanpa alasan, kata Sulinger tanpa tersenyum. Gongsun Ho tidak merasa jijik, dan memuji Sulinger karena bersikap rendah hati. Sulinger tidak berbicara, tetapi memandang keluarga Gongsun dengan acuh tak acuh. Ketika pujian Gongsun Ho dan yang lainnya menjadi lebih tipis dan lebih tenang, suasana di aula menjadi sedikit tertekan. Selanjutnya, apakah giliranmu untuk bercerai? Sulang, yang berdiri dengan megah di suatu tempat di aula utama, menunjukkan senyum main-main. Seperti yang diperkirakan, Gongsun Ho dengan cepat mengeluarkan hadiah dan memberikannya kepada keluarga Su, serta hadiah terpisah untuk Sulinger. Hadiah yang diberikan kepada keluarga Su diterima oleh keluarga Su dengan senang hati. Hadiah yang diberikan kepada Sulinger ditolak oleh Sulinger. Kemudian, Gongsun Ho mengajukan permintaan yang sangat meminta maaf untuk bercerai. Dia dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya dan tidak bermaksud menipu orang lain. Di pihak keluarga Su, mereka juga menyetujui permintaan pihak lain, dan tidak melukai kulit mereka. Oleh karena itu, ini adalah retret yang damai. Itu membuatku mengantuk. Sulang mengerutkan bibirnya, selalu merasa bahwa tidak ada 30 tahun di Heksi dan 30 tahun di Hedong. Namun, Sulang sudah menduga kejadian ini. Pertama, keluarga Su adalah wanita itu, dan kedua, keluarga Gongsun adalah garis samping kaisar. Kekuatannya begitu besar sehingga keluarga Su tidak mampu memprovokasi. Pada akhirnya, mungkin hanya Sulinger dan pembantunya yang tidak nyaman, dan semua orang senang. Keluarga Gongsun segera pergi dengan perjanjian di telapak tangan Sulinger. Sejak saat itu, keluarga Gongsun dan keluarga Su tidak memiliki hubungan apapun. Linger, Su Wuku, yang duduk di atas,
memandang Sulinger, bermaksud untuk memberinya kompensasi dengan beberapa harta, tetapi kemudian teringat bahwa Sulinger tidak bisa lagi berlatih. Patriark, Linger baik-baik saja. Sulinger berkata, Patriark mengurus semuanya, Linger akan kembali terlebih dahulu. Su Wuku tahu bahwa Sulinger tidak akan tinggal di rumah ini, jadi dia juga tidak ingin tinggal. Baru saja secara pribadi mengirim mereka berdua ke tempat tinggal tersembunyi, dan meninggalkan beberapa pil Lingyu dan sejenisnya, lalu pergi lagi, Nona Linger, oh. Begitu Su Wuku pergi, pembantu itu menangis terseduh-seduh. Jangan menangis, Xiao Mei, sudah 10 tahun, aku sudah terbiasa, mengapa kamu tidak cukup menangis? Su Linger berkata dengan ringan, lalu menutup mulutnya, duduk di futon giok, dan mulai berlatih. Lumayan. Dia sedang berlatih. Pikiran ini benar-benar tidak normal. Berdiri dalam kegelapan, Su Lang sedikit terkejut. Selama 10 tahun, dia masih belum menyerah. 10 tahun, selama 1 dekade penuh kerja keras, tidak ada hasil yang diterima. Aku takut aku sudah menyerah menjadi orang lain. Setelah seruan itu, Su Lang mulai menjelajahi kondisi kultivasi Sulinger dengan kekuatan mental, berharap untuk mengetahui alasan mengapa kultivasi Sulinger mandek. Secara umum, seorang pejuang tidak dapat membuat kemajuan secara tiba-tiba, secara kasar dibagi menjadi 3 situasi. Yang pertama adalah bahwa bakatnya hilang, dan energi surga dan bumi tidak dapat diserap. Tipe kedua adalah menyerap energi langit dan bumi, tetapi tidak dapat dipertahankan, dan semuanya tersebar. Tipe ketiga, menyerap energi langit dan bumi, tetapi dicuri oleh hal-hal lain, seperti cincin kakek. Menjelajahi kondisi kultivasi Sulinger setidaknya dapat menemukan arah umum masalahnya. Kekuatan spiritual Su Lang secara tidak sadar menyelimuti tubuh Sulinger. Kemudian, perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh untuk mengamati situasi area kemaluan dan meridian. Dengan cepat, Su Lang menemukan bahwa Sulinger dapat menyerap energi langit dan bumi. Dan energi langit dan bumi ini tidak tumpah keluar, menghilang begitu saja. Dia bahkan tidak memasuki dantian, tetapi menghilang sepenuhnya di meridian, dan tidak tahu harus kemana. Menurut hukum kekekalan energi, tidak mungkin energi langit dan bumi ini menghilang, entah mereka akan disimpan atau diubah menjadi energi lain. Sepertinya Sulinger menghadapi situasi ketiga, energi yang diserap oleh dunia dicuri. Mata Su Lang berbinar dan akhirnya menemukan sedikit petunjuk. Namun, masalah baru muncul satu demi satu. Apa yang mencuri energi Sulinger? Sesuatu seperti cincin kakek. Tidak, Su Lang tidak menemukan hal serupa. Namun, Su Lang tidak menemukan hal lain. Dalam pendeteksian kekuatan mental, tubuh Sulinger tidak sedikit pun aneh, itu benar-benar normal. Itu luar biasa, bahkan aku tidak dapat menemukan akar permasalahannya. Su Lang menarik napas dalam-dalam, dengan kata lain, level benda itu benar-benar lebih tinggi dari level Kaisar Wu. Memikirkan hal ini, Su Lang tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Sulinger ini juga putra dari dunia khusus, dan ada keberadaan misterius di tubuhnya yang lebih tinggi dari pangkat Kaisar Wu, dan itu hanyalah seorang gadis harta karun. Benar, bukankah benda itu membutuhkan energi? Jika aku menanamkan cukup kekuatan kultivasi di Sulinger untuk membuat keberadaan misterius itu penuh, apakah itu akan muncul? Su Lang memikirkannya dan memutuskan untuk mencobanya. Kemudian, dia perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Apa? Siapa kamu? Ah, itu kamu, orang mesum di jalan. Kamu, kenapa kamu di sini? Silakan pergi segera, kalau tidak aku akan menelepon. Pembantu bernama Xiao Mei menemukan Su Lang untuk pertama kalinya, dia tiba-tiba menunjukkan rasa takut dan berteriak. Untuk tahu, ini adalah tempat yang khusus dibuat oleh Su Wuku untuk Sulinger, agar Sulinger memiliki tempat yang tenang. Tidak lebih dari 5 orang yang tahu di sini. Terlebih lagi, ada perlindungan yang sangat ketat di sini, bahkan Raja Abadi dari level 9 kesengsaraan Wuxian, tidak akan pernah bisa menyusup diam-diam. Tapi sekarang, ada orang di sini tanpa disadari. Bagaimana mungkin Xiao Mei tidak takut? Pada saat yang sama, Sulinger, yang sedang berlatih keras, juga terbangun. Siapa kamu? Meskipun Sulinger baru berusia 18 tahun, hatinya sangat kuat dan dia tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun dia benar-benar takut di dalam hatinya. Jangan takut, aku bukan orang jahat. Sudut bibir Su Lang terangkat, memperlihatkan senyuman. Hantu percaya, Xiao Mei mengumpulkan keberanian untuk membalas,
kamu menyelinap masuk tanpa persetujuan kami, dan kamu bilang kamu bukan orang jahat. Xiao Mei, berhenti bicara. Su Ling'er menghentikan Xiao Mei, dan menatap Sulang dengan pura-pura, mari kita bicara, apa tujuanmu? Juga, untuk mengingatkanmu, aku bisa memanggil 3 dewa bela diri kapan saja. Haha, Wuxian, Sulang bercanda, apakah kau akan menjadi seorang Wuxian di depan seorang Wudi? Kaisar Wu, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa menjadi Kaisar Wu? Kita hanya memiliki satu Kaisar Wu di klan Silvertail. Mungkinkah kau adalah Kaisar Wu Zuzu? Xiao Mei tercengang ngeri, bahkan matanya keluar. Su Ling'er juga memiliki ekspresi terkejut yang langka, kau benar-benar Kaisar Wu Zuzu Huang. Kaisar Zuhuo, Kaisar Wu dari kendali kaki. Nama yang bagus. Sulang tersenyum jenaka, lalu berkata, aku bukan penguasa Wudi, dan aku tidak akan memberitahumu nama asliku. Kau bisa memanggilku orang baik. Orang baik Wudi. Xiao Mei benar-benar tercengang, dan bahkan Su Ling'er tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Tidak buruk. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan menggantinya dengan klon, dan dewa itu segera turun. Segera, dia mengeluarkan Xiao You dari ruang penyimpanan. Wah, tuanku yang baik, akhirnya kau membiarkanku keluar. Ya Tuhan, tuanku yang baik, mengapa kau sendirian di kamar bersama 2 gadis? Yah, apakah Xiao Yu ingin menghindarinya, agar tidak mengganggu kebaikan Tuan? Begitu Xiao You muncul, dia langsung berubah menjadi wujud kekanak-kanakan, dan mengucapkan banyak puisi. Kemudian, suasana di dalam ruangan tiba-tiba berubah. Mata Su Ling'er dan Xiao Mei yang menatap Sulang tiba-tiba menjadi sangat waspada, dan mereka bahkan menyusut dan hampir saling menempel. Xiao You, diamlah. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia menjentikkan tubuh pedang Yutian dengan kuat dengan jari-jarinya. Xiao You segera berseru, Tuan jangan mempermainkanku di sana, jangan di sana. Sulang hampir memuntahkan darah sebanyak 3 liter, dan dengan cepat memasukkan pedang Yutian ke dalam ruang penyimpanan. Setelah Xiao You disingkirkan, ruangan menjadi lebih sunyi. Tepatnya, menjadi sunyi, karena kedua gadis itu telah menyusut di sudut karena ketakutan, mereka tidak berani bergerak. Ahem, kau juga sudah melihatnya, yang itu adalah prajurit kekaisaranku. Sulang terbatuk pelan, dan berkata sambil tersenyum, hanya Kaisar Wu yang bisa memiliki senjata kaisar. Sekarang kau percaya bahwa aku adalah Kaisar Wu. Petik 2 petik 2. Su Ling'er dan Xiao Mei mengangguk ketakutan. Sungguh jangan takut. Aku di sini untuk membantumu, Su Ling'er. Sulang tersenyum tipis, ada sesuatu di tubuhmu yang menyerap basis kultivasimu, menyebabkan basis kultivasimu mandek. Mungkin aku bisa menemukannya. Kau mengenalku, tapi, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Su Ling'er menunjukkan ekspresi terkejut dan waspada. Aku akan menyakitimu sekarang. Sulang memutar matanya, aku masih perlu meminta persetujuanmu. Su Ling'er memperingatkan, tapi, bagaimana jika kamu memiliki tujuan lain? Tentu saja aku tidak akan melakukannya tanpa tujuan. Sulang mengangguk dengan tenang, apa yang ada di tubuhmu diduga sebagai seorang kaisar, aku sangat tertarik. Kaisar Agung, Kaisar Agung. Su Ling'er dan Xiao Mei tercengang bersama. Dia tahu betul alam apa Kaisar Agung itu, yaitu alam di atas Kaisar Wu. Sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun di benua Jingtian yang pernah dipromosikan ke pangkat Kaisar Agung. Tidak buruk, itu Kaisar Agung. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, juga, beritahu kamu sebuah rahasia, kamu adalah putra dunia. Putra dunia, Su Ling'er menggelegar, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Xiao Mei di sampingnya seperti sepotong kayu yang telah hangus oleh petir. Tidak buruk, kamu adalah putra dunia, itu benar. Hanya saja aku tidak tahu mengapa kau tidak disukai oleh kesadaran dunia, tetapi kultivasimu mandek. Aku sangat penasaran dengan 2 hal ini, jadi aku memutuskan untuk membantumu. Sulang tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari Su Ling'er, dan mengungkapkan semua yang diketahuinya. Apa yang kau katakan itu benar. Meskipun Su Ling'er terkejut, dia masih ragu. Tentu saja itu benar. Sulang merentangkan tangannya, jika kau masih tidak percaya, aku tidak bisa menahannya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Su Ling'er dan Xiao Mei sama-sama menahan napas. 10 tahun, 10 tahun, hari demi hari penebusan dosa,
tetapi tidak ada hasil. Bukankah Sulinger putus asa? Hanya dengan mengandalkan temperamen yang lebih tangguh daripada orang biasa dan kebiasaan yang telah dipupuk selama bertahun-tahun, kita dapat bertahan. Namun, masa depan itu gelap. Dan sekarang, ada kesempatan di depannya. Jika aku tidak menghargainya, ketika aku kehilangannya, aku akan menyesalinya. Pria yang baik, Kaisar Wu, tidak akan memberiku kesempatan lagi. Sulinger menggertakkan giginya, dan naluri gadis itu mengatakan padanya bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Dia bermaksud memperjuangkan sesuatu. Orang baik Kaisar Wu, Sulinger memberanikan diri dan berkata, saya harap Anda bisa memberi saran kepada Xiao Mei, dia sangat berbakat. Nona Linger, Xiao Mei terharu hingga menitikkan air mata. Dia tidak pernah menyangka bahwa nona muda itu akan memohon seorang wudi untuknya. Itu adalah seorang wudi. Tingkat penguasa tertinggi dari seluruh suku Silvertail hampir tak terkalahkan di dunia. Tidak masalah. Sulang tersenyum, tepat pada waktunya, saya bisa memintanya untuk menjadi demonstrasi bagi Anda dan memberitahu Anda apa yang ingin saya lakukan kepada Anda. Saya ingin bereksperimen dengan Xiao Mei. Sulinger tiba-tiba menyesal. Saya mau. Xiao Mei berteriak keras, dan mengumpulkan keberaniannya untuk berlutut di samping Sulang. Jangan khawatir. Hal yang mengubah nasib seperti ini, saya bahkan tidak peduli dengan orang lain yang bertanya kepada saya. Sulang melirik mulutnya, 2 langkah maju, dan berjalan di depan Sulinger dan Xiao Mei. Meskipun Sulang telah sepenuhnya menahan napasnya, kedua wanita itu masih merasakan tekanan yang tak terlihat dan hampir tidak bisa bernapas. Segera setelah itu, Sulang mengulurkan tangan kanannya, menutupi dahi Xiao Mei, dan yang terakhir segera menutup matanya dengan tegang. Sulinger di sebelahnya juga tidak berani keluar dari udara, menatap Sulang dan Xiao Mei dengan napas, karena takut akan kecelakaan. Inisiasi basis kultivasi. Dengan sebuah pikiran, Sulang mengaktifkan fungsi pemberdayaan satu tombol. Tiba-tiba, aliran basis kultivasi terus-menerus disuntikkan ke tubuh Xiao Mei. Langsung terintegrasi ke dalamnya, membuat wilayahnya gila. Wow, Xiao Mei, yang awalnya hanya di tingkat komandan militer, segera mencapai tingkat raja militer, mengalami perubahan hidup. Selanjutnya, ia menerobos Wu Huang dan Wu Zun hingga mencapai tingkat dewa kuasi. Hati Sulang tergerak, dan pemandu ruang dari Wuxian langsung bergabung ke dantian Xiao Mei, dan kemudian tumbuh menjadi ruang untuk Valkyrie. Wilayah Xiao Mei juga secara langsung menjadi dewa perang. Ini belum berakhir, Sulang terus menanamkan basis kultivasi, dan Xiao Mei segera mencapai level kuasa Sage. Pada titik ini, karena jumlah pemberdayaan aturan belum diperbarui, dan aturan tidak dapat ditanamkan untuk membuat Xiao Mei menerobos ke Wu Sheng, Sulang harus berhenti. Semua ini terjadi dalam beberapa detik. Sulinger hanya melihat napas Xiao Mei melonjak, dan dia menjadi kuasa Sage hampir dalam sekejap, dan dia langsung tercengang. Sebagai orang yang terlibat, Xiao Mei terkejut sampai mulutnya menganga lebar, otaknya kosong, dan dia benar-benar kehilangan kemampuan berpikirnya. Baiklah, bangun, kamu aman. Melihat Xiao Mei bodoh, Sulang meluncurkan Mingguang Wanji untuk menyinari Xiao Mei. Sulinger di sebelahnya juga diselimuti cahaya. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Mei di mulutnya yang melebar karena terkejut berangsur-angsur mereda, dan kilau di matanya berangsur-angsur mengembun, dan dia dengan cepat melanjutkan pikirannya. Sulinger di sebelahnya juga merasa nyaman. Dia secara naluriah merasa bahwa cahaya yang dilepaskan oleh Sulang agak salah. Tetapi saya tidak tahu mengapa, apalagi menolak, saya hanya bisa menikmati secara pasif. Tidak lama, Sulang menarik diri dari Mingguang 10,000 Realms, dan Sulinger dan Xiao Mei juga sepenuhnya kembali normal. Oh tidak, jauh lebih baik dari biasanya. Bagaimana perasaanmu? Sulang menatap Xiao Mei dan tersenyum tipis. Xiao Mei, terima kasih atas hadiah dari Kaisar Wu. Xiao Mei menundukkan kepalanya dengan penuh kesalehan kepada Sulang, lalu berkata perlahan, Xiao Mei tidak pernah merasa senyaman ini dalam hidupnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ketika aku baru berusia 16 tahun, aku bisa memiliki basis kultivasi tingkat semi bijak. Sulang tahu bahwa Xiao Mei sudah menghormatinya dan menjadi seorang pendiam yang fanatik. Namun, ketika ia mendesak 10.000 alam mingguang, 1/1000 kekuatannya tidak digunakan. Oleh karena itu, Sulinger yang berhati keras tidak banyak terpengaruh, tetapi memiliki banyak kasih sayang kepada Sulang. Saat ini,
Linger juga berterima kasih kepada orang baik Wu di atas hadiah Xiao Mei. Su Linger juga berterima kasih kepada Sulang di atas kepalanya, lalu bertanya lagi, basis kultivasi Xiao Mei telah meroket berkali-kali dalam sekejap. Aku ingin tahu apa efek sampingnya. Su Linger tidak terbutakan oleh manfaat besar itu, tetapi malah khawatir di dalam hatinya. Layak menjadi putra dunia, dan layak mendapatkan seorang gadis dengan keuletan dan keuletan yang dapat menopangnya selama 10 tahun. Jangan khawatir, basis kultivasiku adalah yang paling murni. Semua makhluk hidup dapat mencerna 100% tanpa efek samping apapun. Selain itu, untuk mencegah Xiao Mei tidak dapat mengendalikan kekuatannya, aku telah mengatur tingkatan larangan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia perlu membukanya sendiri. Sulang tersenyum tipis, selanjutnya, aku akan menggunakan metode ini padamu untuk menanamkan basis kultivasi dan melihat kemana basis kultivasi ini pergi, baiklah. Su Linger mengangguk, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Sulang sekarang. Ayo, Sulang mengulurkan tangan kanannya dan menekan dahi Su Linger. Aku siap, Su Linger berbisik. Inisiasi basis kultivasi. Sulang langsung mengaktifkan fungsi pemberdayaan. Seketika, sejumlah besar kultivasi disuntikkan ke Su Linger. Namun, setelah level kultivasi ini memasuki tubuh Su Linger, mereka menghilang tanpa menyebar. Seolah-olah ada sesuatu yang menelannya begitu saja. Aku lihat seberapa banyak yang bisa kau telan. Sulang menyipitkan matanya dan segera meningkatkan kecepatan output. Pada saat berikutnya, basis kultivasi yang lebih mengerikan dituangkan langsung ke Su Linger. Level kultivasi ini sepenuhnya cukup untuk mengangkat orang biasa ke level dewa perang dalam sekejap. Namun, itu adalah basis kultivasi yang sangat bergejolak, tetapi tanpa suara, itu menghilang. Datang lagi, Sulang tersenyum dingin dan mempercepat output lagi. Tubuh Su Linger disuntikkan dengan ganas ke dalam tubuh Su Linger dengan basis kultivasi yang cukup untuk mendorong Su Linger ke tingkat marsial immortal. Kali ini, basis kultivasi akhirnya tidak menghilang seketika, tetapi butuh beberapa milidetik sebelum diserap sepenuhnya. Dan Sulang akhirnya melihat petunjuk. Setelah basis kultivasi tersebut memasuki tubuh Su Linger, mereka langsung menghilang ke dalam sel yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sel-sel yang menyerap basis kultivasi ini tidak tumbuh, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Sulang merasakan jejak aura yang tidak diketahui. Tidak, kamu tidak dapat terus menanamkan perbaikan. Jika hal-hal yang terjadi di luar kendaliku, itu tidak hanya akan membahayakan Su Linger, tetapi juga dapat menyebabkan bencana dunia. Benua langit cermin adalah sesuatu di tasku, dan itu tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Sambil memikirkannya, Sulang menarik tangan kanannya. Ketika aku berlatih metode misteri kecil, aku dapat mengamati tempat-tempat yang lebih halus, mungkin aku dapat melihat kebenaran. Tuan Wu, bagaimana keadaan Nona Linger? Melihat Sulang menarik tangannya, Xiao Mei segera bertanya dengan sangat khawatir. Su Linger juga membuka matanya, menatap Sulang dengan penuh semangat. Dia merasakan energi agung yang disuntikkan Sulang ke dalam tubuhnya, energi tak terbayangkan yang memberinya secercah keyakinan dan harapan. Namun, Sulang menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, aku masih belum tahu apa itu. Namun, saya merasakan napas yang tidak diketahui. Kamu juga tahu bahwa itu mungkin hal setingkat kaisar, dan itu tidak boleh diremehkan. Begitu benar-benar berbahaya, itu pasti akan menjadi malapetaka. Sulang tampak serius. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Pernyataan ini keluar, Su Linger dan Xiao Mei sama-sama merasa sedikit kecewa. Pada saat yang sama, hatiku terguncang hebat. Hal-hal yang bahkan Kaisar Wu yang perkasa tidak dapat temukan, memiliki aura yang tidak diketahui, benar-benar keberadaan yang mengerikan yang tak terbayangkan. Jika hanya mereka berdua, itu benar-benar daging dan daging, dibantai habis-habisan oleh orang lain. Untungnya, orang baik Wudi muncul. Baiklah, aku akan mengikuti Tuan Wudi. Su Linger mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiao Mei di sebelahnya menggigit bibirnya dan tidak berbicara. Sulang ada di sini untuk menemukan Su Linger, Xiao Mei-nya hanya yang kedua, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti Tuan Wudi. Tetapi pada saat ini, Linger memohon Tuan Wu untuk juga membawa Xiao Mei. Su Linger bersujud kepada Sulang, basis kultivasinya tiba-tiba melambung, dia pasti akan menyebabkan bencana. Itu bagus. Sulang tersenyum dan mengangguk, tidak lebih dari satu. Terima kasih, Tuan Wu. Su Linger memohon lagi,
saya juga meminta Tuan Wu untuk mengizinkan Linger memberitahu Patriark bahwa dia memperlakukan Linger dengan tidak buruk. Bisa, kamu menulis surat. Sulang tersenyum, ngomong-ngomong, nama keluargaku Su. Jadi aku tidak perlu memanggilku orang baik, Kaisar Wu. Kemudian, setelah beberapa saat bingung, Su Linger menulis surat. Isinya sangat sederhana. Ini tentang menemukan seseorang yang berharap untuk menyembuhkan diri sendiri, dan mengikutinya dan pergi. Segera, Su Linger menyerahkan surat itu kepada Sulang. Sulang melambaikan tangannya, dan surat itu menghilang. Yang menghilang bersama adalah pil di ruang penyimpanan. Sisi lain, Su Wuku sedang belajar klasik di ruang belajar. Keluarga Su terpaksa bercerai, dan dia dalam suasana hati yang buruk. Tiba-tiba, ada gelombang fluktuasi spasial, aturan ruang angkasa. Su Wuku langsung melompat dari kursi, seperti kucing yang bulunya gosong. Tidak heran dia begitu terkejut. Aturan ruang angkasa benar-benar menakutkan bagi Wuxian. Bahkan bagi Kaisar Wu, ini adalah aturan yang sulit dipahami dan memiliki kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Saat ini, Su Wuku menari jauh, dan hampir mustahil untuk mengolesi telapak kakinya. Namun, hanya satu huruf yang jatuh dari tempat fluktuasi spasial itu berasal. Sebuah surat. Su Wuku terkejut, ketakutan di hatinya berubah menjadi kecemasan. Dia tidak mengenal teman yang mengendalikan aturan ruang angkasa. Makhluk misterius yang mengendalikan aturan ruang angkasa menulis kepadanya. Aku selalu merasa takut. Namun dia mencoba menenangkan pikirannya, kembali ke ruang kerja, dan mengambil surat itu. Baru saja menyentuh amplopnya, Su Wuku mencium aroma obat yang sangat kuat dan murni. Pil, dan itu pasti pil yang sangat canggih. Ini, apa yang terjadi? Su Wuku membuka amplop itu dengan tangan gemetar, dan memang ada pil di dalamnya, dan itu juga pil Kuasodi. Kuaso Emperor dan kualitas sempurna. Hisap, go. Su Wuku menelan ludah dengan sangat putus asa, mata tuanya menatap seperti siput. Bang bang bang, jantungnya berdetak kencang, seolah-olah akan meledak. Setelah waktu yang lama, Su Wuku menenangkan pikirannya, menahan napas, mengeluarkan pil Zun di dari amplop, dan dengan hati-hati mengemasnya dalam kotak terbaiknya. Segera setelah itu, dia melihat ke kiri dan tampak seperti pencuri sebelum memasukkan kotak itu ke dalam seni bela diri batinnya. Setelah menyimpannya, dia merasa sedikit tidak aman lagi, dan tiba-tiba ragu-ragu. Namun, tidak ada tempat yang lebih meyakinkan daripada alam dalam Wuxian. Su Wuku menarik napas dalam-dalam, dan dengan putus asa mengesampingkan masalah obat untuk sementara waktu, dan dengan gemetar mengeluarkan surat dari amplop. Tapi itu bukan surat yang ingin aku mati. Tapi, tulang tuaku sepadan dengan pil Kuaso di kualitas sempurna. Dengan panik yang kuat, Su Wuku menghibur dirinya sendiri sambil membuka surat itu. Tulisan tangan yang familiar muncul di depannya, itu adalah Su Linger. Apa, menemukan harapan untuk sembuh? Mungkinkah orang yang bisa menyembuhkan Linger adalah orang yang memberiku pil itu? Jika kamu bisa memberiku pil kualitas sempurna tingkat Kaisar Semu kepada seseorang yang belum pernah kutemui sebelumnya, maka, bukankah orang itu Kaisar Wu? Hai, Kaisar Wu. Ya Tuhan, Su Wuku terkejut saat merasakan langit berputar. Segera setelah itu, dia menjadi bahagia lagi, dan seorang Wudi bergerak, dan Su Linger benar-benar dapat disembuhkan. Pada saat itu, Su Linger tidak hanya akan disembuhkan, tetapi juga dapat menjadi murid Kaisar Wu. Betapa tingginya identitas itu, seluruh keluarga Su akan naik ke surga. Memikirkan hal ini, Su Wuku tiba-tiba sangat bahagia. Pada saat yang sama, Su Lang telah meninggalkan ruangan bersama Su Linger dan Xiao Mei. Sesuai dengan rencana semula, Su Lang ingin menyelidiki distribusi kekuatan benua Jingtian, jadi dia membawa Su Linger dan Xiao Mei secara kebetulan. Dan, mempelajari situasi khusus Su Linger tidak menghalangi Su Lang untuk berurusan dengan seluruh benua Jingtian. Su Lang tidak bermaksud memberitahu Su Linger dan Xiao Mei tentang identitasnya. Jadi alih-alih bertanya kepada mereka, dia berencana untuk mencari tempat yang profesional, orang yang profesional, untuk menemukan jawaban yang dia butuhkan. Dan untuk mengetahui dengan jelas distribusi dan situasi seluruh benua langit cermin, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan Wuxian. Setidaknya itu harus menjadi organisasi tingkat kaisar seperti Lu Tianlou. Ayo pergi ke kota kaisar untuk melihat. Su Lang membawa kedua putrinya ke kota kaisar klan ekor perak, kota Kaisar Lilin.
Tidak terjadi apa-apa sepanjang perjalanan. Su Lang segera memimpin Su Linger untuk mencapai kota Kaisar Zugong. Wow, kota yang besar sekali. Bangunan yang indah sekali. Banyak ekor perak, ada orang dari ras lain. Petik 2. Su Linger dan Xiao Mei belum pernah ke kota peri malam perak sebelumnya, dan mereka kagum ketika mereka melihat kota Kaisar untuk pertama kalinya. Su Lang tersenyum. Ketika pertama kali melihat kota Kaisar, dia juga terkejut. Namun, kota Kaisar hanyalah kota yang lebih besar di matanya. Selain itu, homofoni kota Kaisar Zhuang selalu mengingatkan Su Lang pada klub pembasuh kaki tertentu di kehidupan sebelumnya lebih dekat ke rumah. Saat ini, Su Lang membawa kedua gadis itu, mengagumi pemandangan yang eksotis, dan pada saat yang sama menyebarkan kekuatan mentalnya. Dengan cepat, sebuah toko bawah tanah yang mengkhususkan diri dalam penjualan informasi muncul di hadapan Su Lang. Untuk dapat membuka toko seperti itu di kota Kaisar, bagian belakang panggung jelas tidak lemah. Hanya kamu, Su Lang tersenyum, dan membawa Su Linger dan Xiao Mei ke toko dengan santai. Tidak lama, ketiganya tiba di bawah sebuah gedung tinggi. Yue, Menara Yue Chun, Su Linger dan Xiao Mei menatap gedung ini, wajah mereka panas. Tuan Wu tiba-tiba membawa mereka ke tempat seperti itu, apa yang kamu lakukan? Biarkan mereka memiliki pengalaman dan pengalaman belajar yang panjang. Saat ini, Su Lang telah berjalan ke Menara Yue Chun. Su Linger dan Xiao Mei harus menggigit peluru dan mengikutinya. Su Lang berjalan ke dalam gedung dan langsung membuka aturan unreal. Ada suara keras di dalam, Ying Ying dan Yan Yan, tetapi tidak ada yang memperhatikan ketiga Su Lang. Segera, Su Lang menuntun kedua wanita itu langsung melalui lapisan formasi tingkat peri yang sangat tersembunyi, dan tiba di sebuah tangga. Ada seorang Wu Sheng yang menjaga tangga. Ada juga seorang Wuxian yang menatapnya secara diam-diam. Namun, tidak seorang pun dapat menemukan Su Lang sama sekali. Namun, Su Lang tetap membatalkan penyamarannya. Karena informasi toko tidak disimpan dalam bentuk benda fisik, tidak mungkin untuk mencurinya. Su Lang tidak dapat membuka kepalanya untuk memeriksa ingatannya, jadi dia hanya dapat bertanya. Ketika Su Lang membatalkan penyamarannya, kulit kepala Wuxian menegang secara diam-diam. Penjaga Wu Sheng bahkan lebih ngeri, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa muncul di sini? Keluar, keluar segera. Jangan memarahi orang, tetapi milikilah kualitas. Su Lang menatap penjaga Wu Sheng dengan cahaya lembut di matanya. Ini adalah cahaya dari 10.000 alam mingguang. Su Lang tidak bermaksud untuk membuat masalah menjadi lebih besar, karena itu akan menimbulkan kengerian, jadi dia menggunakan metode yang paling lembut. Fakta telah membuktikan bahwa Mingguang Wanji sangat efektif. Tepat sekali, kamu tidak bisa memarahi seseorang, kamu harus punya kualitas. Belum lagi kamu adalah tamu terhormat, aduh, aku salah, itu benar-benar salah. Penjaga gerbang Wu Sheng perlahan-lahan menunjukkan rasa malu, dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Itu tidak cukup, jika kamu merenungkannya, kamu harus memiliki wawasan yang luas. Sudut mulut Su Lang melengkung, dan cahaya di matanya menjadi lebih terang. Mendengar ini, Wu Sheng sang penjaga tiba-tiba mengangguk, lalu merontokkan semua giginya dengan sebuah pukulan, dan lidahnya juga terputus. Setelah pertarungan, dia tersenyum cerah. Melihat pemandangan ini, Xiao Mei tak dapat menahan diri untuk tidak mengusap bahunya dan mengusap bahunya, seluruh tubuhnya merinding. Su Linger tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Dalam kegelapan, Wuxian berdiri terbalik di sekujur tubuhnya, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ya Tuhan, penjaga gerbang adalah seorang petapa bela diri bintang 9 apapun yang terjadi. Namun, dia seperti hantu yang terobsesi dengan hati, orang melakukan apa yang mereka katakan. Dan setelah memukul dirinya sendiri, dia terkikik, dan aku tampak seperti sangat bangga pada diriku sendiri. Metode aneh semacam ini benar-benar menjengkelkan. Saat ini, ayo, bawa aku menemui orang yang bertanggung jawab di sini. Su Lang mengangguk kepada Martial Saint yang tersenyum. Bagus, penjaga gerbang Wu Sheng segera setuju untuk memimpin jalan. Wuxian diam-diam merasa cemas. Mereka harus memiliki identitas tertentu untuk memasuki tempat ini. Sekarang pendekatan pihak lain dianggap sebagai kekuatan yang brutal. Namun, dia sama sekali tidak bisa memahami basis kultivasi lawan, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan metode aneh lawan. Kemudian,
Wuxian secara diam-diam hanya dapat dengan cepat memberitahu orang yang bertanggung jawab atas toko tersebut. Orang yang bertanggung jawab atas toko tersebut adalah Wuxian 9 kesengsaraan bernama Shao Yuan Wuxian, yang merupakan kepala cabang Qiandeng Lou di klan Yinwei. Apa, seseorang berani menerobos masuk ke lokasi menara Qiandeng kita? Berani membingungkan orang suci agung organisasi kita, membuatnya menamparkan wajahnya sendiri, dan kemudian dengan patuh memimpin jalan. Sialan! Tidak peduli siapa kamu sangat tidak bermoral, kamu harus membayar harganya. Shao Yuan Wuxian dengan kejam menghancurkan meja menjadi berkeping-keping, dan kemudian berjalan keluar dari ruangannya yang sunyi dengan ekspresi marah. Menurut pendapatnya, bahkan jika pendekatannya aneh, dia jelas bukan lawannya. Karena Shao Yuan adalah seorang abadi bela diri dari 9 kesengsaraan, mungkinkah lawannya masih bisa menjadi Kaisar Sun? Setelah meninggalkan ruangan yang sunyi, Wuxian Shao Yuan mendapati bahwa staf di toko telah mundur dan para tamu juga telah dievakuasi. Pria aneh itu telah mencapai pintu. Dewa bela diri 3 kesengsaraan datang dengan tergesa-gesa dan berkata di telinganya.